Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Hari ini kita berada di Dusun Keranggan, Desa Banyurojo. Untuk saat ini Genkobi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, bergerak di Dusun Keranggan. Masih dengan program utama Genkobi membuat lab biologi laboratori yang bagian dari Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar Indonesia. Untuk saat ini kita membuat atau membawa konsep konservasi dekonstruksi, dengan artian konservasi dengan bentuk lain dan mempunyai nilai plus, nilai tambahan. Karena untuk berbicara kelestarian alam tanpa berbicara ekonomi, rasanya ya masyarakat kita susah untuk diajak melestarikan alam. Walaupun untuk saat ini kita berbicara ekonomi hanya melulu berbicara uang. Jadi pengertian ekonomi sendiri sudah berubah secara makna. Baik, kita akan memanggil burung perkutut. Nah, ini pengennya sih untuk konservasi keluarga merpati, termasuk perkutut, putar, deruk, kemudian limukan, kemudian burung dara. Ahad, 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 ahad. Ahad, ahad. Ini burung-burung perkutut saya adaptasikan di sini dalam kondisi tua, jadi tidak ada yang dari piyik. Yang teknik yang kita gunakan menggunakan teknik wing clipping. Untuk bonding menggunakan peluit, kemudian bendera, dan bonding manual. Untuk koloni saya menggunakan bonding manual ahad, 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 ahad. Nah, untuk perkutut saya bonding manual dengan ahad. Kemudian untuk puter saya bonding manual menggunakan lohu. Lantas untuk burung dara saya gunakan hua, dengan harapan nanti ketika anak-anak memberi pakan sudah belajar berzikir wallahu ahad. Jadi burung-burung ini juga saya gunakan sebagai alat edukasi ketika dalam hidup, dalam aktivitas harian. Kita sudah melafazkan dan kemudian melakukan dzikir. Jadi ucapan merupakan dzikir lisan, lantas burung-burung ini menjadi dzikir secara wujud. Kemudian pekerjaan memberi makan burung-burung sudah menjadi dzikir secara laku. Ahad, ahad, ahad. Ahad, ahad.
Ah, nah ini yang saya maksud konservasi dekonstruksi dengan penambahan nilai lain seperti nilai ekonomi. Secara gagasan saya berpikir ketika banyak burung-burung jinak di suatu desa, saya pikir ini akan menarik perhatian masyarakat umum. Kemudian orang-orang bisa datang ke desa itu, masyarakat lokal atau penduduk desa tersebut bisa menyediakan produk-produk yang akan dijual, semisal produk pakan atau mungkin dari produk burung itu sendiri, misalnya menjual pisiknya. Karena saya pikir ketika kita menjual burung di dalam sangkar dibanding dengan menjual burung di dalam maksud saya menjual burung yang sudah jinak kemudian dengan tangkringan, ini mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Nah sayangnya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia ini masih sulit untuk berbicara kelestarian alam untuk keberlangsungan hidup, karena kita sudah terbiasa berbicara hal-hal yang pragmatis. Jadi ketika ditawarkan sesuatu sing bersifat sustainable itu masih sulit. Nah, praktikum di sini tidak hanya melulu berbicara soal konservasi binatang, karena saya LSW selaku penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia berpikir bahwa konservasi binatang juga harus memikirkan konservasi alam atau lingkungan hidup, karena binatang juga butuh habitat, butuh ekosistem yang mendukung. Nah, terkait dengan gagasan ekoarsitektur atau arsitektur berbasis ekologi, tentu saja tidak hanya berbicara bangunan secara fisik, akan tetapi juga berbicara konstruksi ekosistem. Bagaimana kita mengkonstruksikan ekosistem? Dasar pemikiran itu tumbuh atas keresahan menurunnya ekonomi di bangsa kita. Menurut hemat saya, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan pembangunan alam dan budaya, dalam hal ini tentunya kita berbicara budaya secara luas, bukan hanya budaya yang telah dikerdilkan. Ketika berbicara budaya hanya sebatas berbicara produk-produk kesenian, semisal budaya pertanian di kita tidak dianggap suatu budaya. Jadi ketika pembangunan ekonomi tidak dibarengi dengan pembangunan alam atau kelestarian ekosistem, juga pembangunan budaya, ini adalah omong kosong. Sebenarnya untuk para breeding, kalau kita membuat konsep seperti ini selain kita hemat dalam pakan, kita juga tidak kewalahan dalam perawatan, karena kita sendiri tidak
sepenuhnya mengerti kebutuhan pakan. Nah, misalkan dengan buatkan sistem aviari tanpa pagar atau mungkin tanpa pembatas. Dalam hal ini tentunya pembatas secara fisikal. Walaupun kalau kita berbicara pembatas, sistem adalah juga batas. Nah, secara umum mungkin ini tidak dianggap dikurung, tapi ini sebenarnya saya kurung dengan sistem pelatihan tentunya. Nah, yang terpenting dalam menciptakan ruang atau kosmos untuk tinggal adalah bagaimana kita mengkonstruksikan ekosistem. Untuk saat ini saya LSW yang bertanggung jawab di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia masih bergerak sendiri di Dusun Keranggan, Desa Banyurojo, Kabupaten Magelang. Buat kawan-kawan yang sudi untuk bersinergi, monggo kita ngopi bareng di sini. Karena untuk berbicara kelestarian alam tentunya kita harus bersinergi semua disiplin ilmu, semua elemen sosial masyarakat. Dan saya tegaskan bahwa Genkobi bergerak selalu dengan sistem kultural dan swadaya. Jadi tidak pernah ngemis dana ke pemerintah atau mungkin ke partai politik praktis, dan Gerakan Konservasi Binatang Indonesia tidak terkait dengan politik praktis apapun. Kalau toh ada kerjasama dengan pemerintah, hanya sebatas kerjasama mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Nah, hal tersebut saya lakukan juga karena saya sendiri menyadari negara kita dalam kondisi miskin. Jadi rakyat juga harus berpikir bahwa kita sedang mengalami krisis ekonomi, sedang mengalami kemiskinan. Jadi kita harus berpikir keras bagaimana menciptakan ekonomi secara mandiri. Baik, sampai di sini perjuangan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Rahayu, 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 teguh rahayu. Hayu hama mayu, hayu ning bawono. Semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.